Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Tidak terasa, tahun ajaran baru sudah di depan mata. Tentunya kita semua sangat menanti kedatangan tahun ajaran yang baru. Buat para siswa, tentunya kalian sudah punya persiapan-persiapan untuk menghadapi tahun ajaran baru. Karena kalian akan memulai kembali untuk belajar setelah liburan yang cukup panjang kemarin. Nah, untuk para teman-teman guru tentunya sudah mulai mempersiapkan semua perangkat dan administrasi yang dibutuhkan untuk 1 tahun ajaran ke depan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa administrasi guru itu banyak sekali. Basicnya saja ada program tahunan, program semester, silabus, dan juga RPP. Nah, di video kali ini saya akan menyoroti bagaimana membuat RPP terkait dengan surat edaran dari Kemendikbud tahun 2019 nomor 14 yang menyatakan bahwa RPP akan dibuat dalam 1 lembar saja. Juga tentunya dengan kondisi sekarang yang memungkinkan kita untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Kita akan mulai bagaimana caranya membuat RPP 1 lembar dengan mode daring. Oke, are you ready? Let's go! Oke, seperti tadi yang sudah saya katakan, kita fokus kepada RPP saja dulu ya guys. Secara makna bahwa RPP ini merupakan rencana kegiatan pembelajaran untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarah ke kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kalau gitu RPP itu singkatan dari apa? Ya, semua guru sudah tahu. RPP singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP dipahami sebagai salah satu bukti administratif perencanaan pembelajaran. Mau berapapun jumlah lembarnya, selama masih memuat kriteria ataupun kompetensi yang dipersyaratkan, maka seharusnya tidak jadi masalah. Nah, atas dalil dari efisiensi, maka Kemendikbud membuat surat edaran nomor 14 tahun 2019 yang memungkinkan RPP untuk disusun dalam 1 lembar saja. Yang di dalamnya mencakup hanya 3 komponen saja. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dikarenakan kondisi saat sekarang ini, jadi pembelajaran secara tatap muka masih sulit untuk dilaksanakan. Sehingga pembelajaran jarak jauh atau dengan menggunakan metode daring sangat besar kemungkinan untuk dilaksanakan. Nah, sebenarnya alternatif pembelajaran secara online itu banyak sekali di internet, teman-teman. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bertebaran tersedia. Contohnya, yang pertama itu bisa dengan menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Webex, dan juga Google Meet. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, WA. Nah, aplikasi ini sangat mudah ditemukan sehingga lebih fleksibel untuk digunakan oleh teman-teman semua. Baik untuk menggunakan menginformasikan materi pembelajaran ataupun melakukan penilaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi YouTube, di mana teman-teman bisa menyediakan materi-materi belajar melalui aplikasi ini ataupun mencari materi-materi yang sudah disediakan oleh teman-teman di luar sana. Dan yang terakhir bisa menggunakan media Facebook.
Ya, semuanya memungkinkan. Silakan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan para guru dan juga kesanggupan dari peserta didik. Nah, kita langsung kepada intinya saja. Saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah saya membuat RPP 1 lembar dengan moda daring untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Kita mulai. Ya, ini adalah contoh dari RPP yang saya buat merujuk kepada model RPP sesuai Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Apa saja komponen yang ada dalam RPP ini? Kita lihat bahwa yang pertama itu ada yang disebut dengan header, yaitu bagian judul RPP. Ini disebut dengan header, judul dari RPP. Kemudian ada yang disebut dengan subheader, yaitu informasi atau identitas RPP itu sendiri. Di sini ada nama satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan body, isi dari RPP itu sendiri. Nah, poin dari sini sampai dengan ke penutup, ke bagian penilaian pembelajaran. Bentar, mulai dari atas sampai ke sini. Ini disebut dengan body, isi dari RPP, yang terdiri dari tujuan pembelajaran, yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Berikutnya disebut dengan footer atau approval. Bagiannya ini. Itu disebut dengan footer. Di mana di bagian ini atau di part ini berisi tanda tangan dari kepala sekolah dan juga guru bidang studi. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Kalau untuk header sama subheader sudah tidak ada masalah ya. Kalau untuk header tadi judul, jadi siapkan dulu judulnya. Ini judulnya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP. Kemudian untuk subheadernya seperti biasa sama dengan RPP sebelumnya. Ada beberapa komponen yaitu nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, dan juga tahun pelajaran. Ini sama seperti RPP sebelumnya. Kali ini saya akan fokus ke isi dari RPP, body dari RPP. Kita mulai yang pertama, karena RPP ini bentuknya dalam moda daring, jadi saya menuliskan media pembelajaran moda daring. Ini adalah media yang disiapkan. Media pembelajaran moda daring. Di sini saya menyiapkan WhatsApp, kemudian ada Zoom, dan juga ada Google Classroom. WA ini saya gunakan, WA Group ya, sebagai bagian pertama itu untuk mempersiapkan anak-anak sebelum kita masuk kepada meeting pelajaran. Kemudian Zoom ini biasanya saya gunakan untuk meeting singkat, tatap muka secara online dengan anak-anak. Kemudian nanti untuk pelajarannya, memulai pelajaran itu saya akan lanjut ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini materi akan diberikan, kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan soal dan tanya jawab itu bisa dilakukan di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan ya ke tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran. Isinya teman-teman bisa ambil dari KD materi pokoknya. Ini saya ambil materinya adalah Offers and Suggestion. Jadi tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Yang diharapkan adalah peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan juga tawaran. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini saya bagi menjadi ada alat dan bahan juga kegiatan pembelajaran. Kita cek satu persatu alat dan bahan yang saya gunakan untuk RPP ini. Yang pertama ada alatnya itu yang perlu dipersiapkan ada handphone ataupun laptop. Dan yang paling penting adalah jaringan internet. Kemudian untuk bahan, saya menyiapkan ada YouTube. Ini berisi materi yang akan diberikan kepada anak-anak. Ini opsional, teman-teman boleh pakai ataupun tidak. Kebetulan karena saya punya YouTube channel untuk materi pelajaran, jadi saya pakai media YouTube. Buku guru dan buku siswa. Ini fungsinya untuk informasi tambahan bagi siswa, yaitu dengan menggunakan buku siswa dan pegangan guru menggunakan buku guru dan buku latihan soal. Apabila dirasa dalam buku siswa tersebut latihan-latihannya soal kurang, bisa ditambahkan dengan menggunakan buku latihan soal. Ini pun disesuaikan dengan kemampuan, kesanggupan, dan juga keadaan yang ada pada teman-teman semua ataupun pada sekolah yang ada. Kemudian dilanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini pun dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup. Nah, inti dari kegiatan pendahuluan ini ya seperti biasa, ada guru melakukan salam dan menyapa siswanya. Ya, media yang digunakan seperti yang saya bilang tadi, saya awali untuk menyapa murid-murid saya dengan menggunakan WhatsApp grup kelas, kemudian dilanjutkan ke Zoom. Dan setelah itu lanjut ke Classroom, saya akan bagikan absensi dengan menggunakan link daftar hadir. Nah, ini saya berikan contoh, nanti teman-teman semua bisa buat sendiri ya. Kemudian masih di kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi agar siswa tetap semangat belajar. Nah, itu fungsinya di Zoom, agar siswanya tetap bersemangat, saya pun memberikan salam dan motivasi singkat itu menggunakan media Zoom. Kemudian dilanjutkan, guru menyampaikan tujuan yang ingin disampaikan. Ini pun bisa dilakukan lewat Zoom secara singkat. Kemudian yang dilanjutkan berikutnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu tentang offers dan suggestion. Ini juga bisa menggunakan media Zoom secara singkat. Masih di kegiatan pembelajaran, yang berikutnya adalah kegiatan inti. Apa saja kegiatan inti? Di sini saya menyiapkan bahwa di kegiatan inti ini guru membagikan materi pelajaran tentang offers and suggestion melalui Classroom. Kemudian siswa membaca materi tentang offers and suggestion yang saya berikan tadi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila masih ada yang belum dipahami. Nah, dalam Classroom ini bisa dimungkinkan untuk ada kegiatan tanya jawab, tapi hanya berbentuk tulisan saja. Kemudian yang berikutnya guru memberikan soal-soal latihan terkait dengan materi dan siswa mengerjakannya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat, memetakan apakah siswa-siswa kita tadi sudah cukup paham dengan materi yang kita berikan. Jadi bisa menggunakan metode memberikan latihan soal. Ini pun bisa dikerjakan atau dilakukan di Classroom.
Oke, kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Nah, di sini bagiannya adalah siswa diberi kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian guru menyimpulkan, nah ini juga guru menyimpulkan inti materi dan menyampaikannya kepada siswa bisa menggunakan chat classroom. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran daring dengan berpesan kepada siswa agar selalu tetap semangat dan bersyukur pada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan dan juga mengingatkan untuk tetap di rumah saja. Oke, sudah selesai isi dari RPP, kemudian dilanjutkan dengan penulisan footer yang berisi approval. Yang mengetahui kepala sekolah, kemudian yang membuat guru bidang studi, dan juga waktu dan tempat pembuatan RPP. Oke, sekali lagi teman-teman bahwa RPP ini adalah pegangannya kita. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Ya. Artinya, untuk saat ini, kebutuhan saya di materi offers and suggestion, inilah yang saya butuhkan. Sama seperti media pembelajaran yang saya butuhkan seperti ini. Mungkin untuk di materi lainnya, saya akan mengkombinasikan media pembelajaran ini. Bisa hanya dengan menggunakan Google Classroom saja, atau hanya menggunakan Zoom saja, atau kombinasi 2-3 di antaranya. Jadi sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, satu lagi catatan. Untuk melihat rekaman ini dengan jelas, teman-teman bisa mengganti resolusi video di YouTube-nya itu ke 360 ya atau lebih, bisa ke 480 atau 720. Itu ada di pojok kanan atas. Karena kalau masih menggunakan resolusi 140 dan 240 pixel, maka akan blur atau pecah hasil gambarnya. Jadi untuk melihat hasil gambar ini dengan lebih jelas, teman-teman bisa ganti resolusinya ke 360 pixel ke atas. Oke. Well, itu tadi contoh RPP 1 lembar dengan mode daring yang telah saya susun sesuai dengan materi pembelajaran saya bahasa Inggris kelas 11 SMA. Nah, buat para teman-teman yang memiliki saran dan juga masukan demi perbaikan kita semua, silakan dilanjutkan ke kolom komentar supaya kita bisa mendiskusikannya lebih banyak lagi. Terima kasih untuk selalu stay tune di channel ini dan jangan lupa berikan selalu dukungan dan supportnya dengan like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update informasi seputar pendidikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.